Bagi Anda yang sudah menantikan informasi terpopuler tanpa berlama-lama, berikut kami hadirkan top news selengkapnya. Top news yang pertama masih soal Rafael Alun Trisambodo nih pemirsa. Terbukti bersalah Rafael Alun dari PNS Ditjen Pajak. Rafael Alun Trisambodo dipecat dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Rafael dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin berat. Dalam beberapa hari terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan menyampaikan sejumlah temuan baru. Pertama adalah soal pencucian uang. KPK dan PPATK menduga adanya tindak pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun. Hal ini berdasarkan penelusuran KPK dan PPATK terhadap aset Rafael dan keluarga. Kedua, libatkan konsultan pajak. PPATK menemukan rekening milik konsultan pajak yang terkait dengan aliran dana ke Rafael dan jumlahnya tidak hanya satu konsultan. Ketiga adalah terkait dengan konsultan ini, KPK mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi dua nama eks-pejabat di Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat dalam pusaran kasus harta gendut milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat eselon 3 di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, hasil temuan PPATK mengungkapkan anak dan istri RAT megang sejumlah rekening yang diduga uangnya bukan berasal dari pendapatan orang tersebut, melainkan dari RAT atau Rafael Alun Trisambodo. PPATK juga menemukan banyak nomina untuk mengelabui transaksi dan di mana nomina ini diketahui digunakan untuk mengelabui pembelian beberapa aset Rafael. Dan cara ini membuat harta Rafael dan keluarga tidak akan dilacak dari LHKPN. Informasi yang kedua adalah soal jurus Rafael Alun sembunyikan harta, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi menilai Rafael Alun Trisambodo, pejabat pajak yang terlibat dugaan pencucian uang ini memiliki kepiawaian dalam menyembunyikan hartanya. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan ini telah mengatakan bahwa Rafael melakukan pembelian aset dengan menggunakan nama orang lain atau memakai nomine. Dengan cara ini, maka hartanya tidak akan dapat dilacak dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Canggihnya, Rafael menaruh uangnya dalam saham perusahaan. Dalam LHKPN, pencatatan saham hanya dicantumkan dalam bentuk nominal. Hal ini menandakan bahwa Rafael merupakan orang yang piawai mengelola hartanya karena latar belakangnya di pajak. Dengan demikian, Pahala melihat proses klarifikasi harta Rafael Alun bisa memakan waktu yang cukup panjang. Selain itu, aset-aset Rafael Alun bernilai cukup besar seperti tanah dan juga properti. Rafael Alun sebelumnya telah menjalani klarifikasi terkait LHKPN yang senilai 56 miliar rupiah yang dinilai janggal pada minggu lalu. Informasi yang ketiga adalah skandal keuangan besar akan tersibak. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan kasus keuangan yang bertubi-tubi dalam beberapa waktu belakangan ini. Belum juga sepenuhnya rampung, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkapkan ada skandal keuangan baru yang menyeruak. Erick mengungkapkan masih ada yang harus didetailkan dan ditindaklanjuti dalam temuan kasus baru ini. Kasusnya dalam pendalaman selama 1 atau 2 minggu ke depan. Erick meminta kasus ini agar segera diproses dan diselidiki oleh Kejagung. Sementara Jaksa Agung Burhanuddin menyebut temuan kasus baru tersebut sangat menarik dan akan dilakukan pendalaman secepatnya. Jaksa Agung menegaskan jika sudah diperdalam maka akan segera disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dan Wakil Menteri BUMN. Sementara Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung yang kini dijabat oleh Ketut Sumedana mengungkapkan kasus baru yang akan diperdalam oleh Kejagung adalah bidang keuangan. Informasi yang terakhir adalah lapor SPT tak bisa pakai cara ini lagi. Wajib pajak tidak bisa lagi membuat pelaporan surat pemberitahuan tahunan melalui aplikasi ISPT Tahunan Pajak Penghasilan. Pasalnya, Direktorat Jenderal Pajak telah menutup layanan ini sejak 1 Mei 2021.
Semenjak diperkenalkan pada tahun 2009, wajib pajak mulai dapat membuat SPT tahunan menggunakan komputer, sehingga dapat mengurangi resiko kesalahan dalam pengisian SPT. Kini masyarakat bisa menggunakan aplikasi e-filing. Dikutip dari pajak.go.id, DJP mulai memperkenalkan e-filing pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2017, e-form diperkenalkan dengan segala kelebihannya dalam pelaporan SPT tahunan. Namun DJP melihat hal tersebut ternyata tidak serta-merta membuat wajib pajak berpaling dari ISPT tahunan. Pasalnya masih ada wajib pajak yang setia menggunakan ISPT tahunan. Melihat hal tersebut, DJP pun mengembangkan e-filing dan resmi menutup ISPT pada tahun 2021. Wajib pajak masih dapat melaporkan SPT tahunannya secara daring melalui e-filing atau e-form. Dan selain itu, pelaporan SPT tahunan secara daring melalui e-filing caranya sangat mudah. Wajib pajak hanya perlu perangkat komputer ataupun ponsel yang selalu terhubung dengan jaringan internet. Kemudian wajib pajak dapat login di alamat situs web www.pajak.go.id dengan mengisi NPWP, password, dan kode keamanan atau CAPTCHA.